Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama ibu kita di pelajaran IPS. Oke, sebelumnya kita sudah membahas negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, dan satunya lagi apa? Ayo diingat-ingat. Yap, Brunei Darussalam. Nah, di video kali ini kita akan membahas karakteristik negara-negara di kawasan ASEAN bagian kedua, yaitu untuk negara-negaranya apa aja. Cekidot. Negara yang pertama adalah Kamboja. Ini untuk petanya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini juga profil dari negara Kamboja. Kamboja sendiri berada di selatan Thailand, berbatasan darat juga dengan Laos, juga berbatasan darat dengan Vietnam. Nah, untuk karakteristik negaranya seperti apa? Ayo cekidot. Pertama yang akan kita bahas adalah bentang alamnya. Nah, Kamboja memiliki bentang alam yang khas menyerupai piring. Jadi di sekelilingnya itu berupa pegunungan, sementara di tengahnya itu seperti dataran dinamakan dataran Tonle Sap. Sementara di bagian utara terdapat pegunungan Dong Rek dan bagian barat terdapat pegunungan Kardang. Di bagian timur dijumpai plato Rotanikiri dan plato Mondol. Apa itu plato? Plato itu adalah dataran tinggi yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Memiliki danau terluas di Asia Tenggara, yaitu Danau Tonle Sap, di mana aliran airnya itu juga didapatkan dari Sungai Mekong. Seperti di video sebelumnya, Ibu udah jelasin tentang daerah aliran Sungai Mekong yang menyusuri beberapa negara di negara-negara ASEAN. Untuk penduduknya sendiri, Kamboja sebagian besar beragama Buddha. Bahasa resmi Kamboja adalah bahasa Khmer dan Prancis. Konflik politik di negara Kamboja berlangsung secara berkepanjangan. Hal ini berdampak pada kualitas penduduknya. Jadi di sana untuk industri sendiri kurang berkembang karena yaitu dampak dari konflik politik dari perang saudara, sehingga industri di sana kurang maju. Nah, kalau misalkan industrinya kurang maju, perekonomiannya bertumpu pada apa ya, Bu? Nah, perekonomian di Kamboja itu bertumpu pada pertanian dan pengolahannya pun masih sederhana. Yang tadi udah Ibu jelaskan, mengakibatkan industri luluh lantak dan menyisakan industri hanya semen, kayu, dan rokok. Untuk sumber daya alamnya sendiri, sumber daya alam di negara Kamboja melimpah karena ya tadi Ibu sudah sebutkan, Kamboja adalah salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Nah, daerah-daerah yang ada di sekitar Sungai Mekong ini termasuk subur, dan di sana di Kamboja juga curah hujannya tinggi, sehingga hasil pertanian, hasil perkebunan mereka cukup besar, yaitu karet, sayur, dan buah-buahan. Memiliki mineral yaitu batu bara, fosfat, biji besi, emas, dan tembaga. Untuk kerjasamanya sendiri, kerjasama regionalnya tentunya dia mengikuti kerjasama ASEAN, sementara di multilateralnya ada PBB, ILO, UNESCO, dan WHO. Kita ke negara berikutnya, yaitu adalah negara Laos. Ini profil negara Laos. Seperti yang kalian lihat di petanya, Laos berbatasan darat dengan Cina di bagian utara, Vietnam di bagian timur, Thailand di bagian barat, dan Kamboja di bagian selatan. Selanjutnya, Laos dikenal dengan sebutan the landlocked country. Kenapa? Karena letaknya yang terkepung oleh 5 negara yang tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi Laos itu berarti nggak punya laut ya, Bu? Iya, dia nggak punya laut. Bentang alamnya sendiri sebagian besar berupa deretan pegunungan yang didominasi hutan lebat. Etnik terbesar adalah suku Lao yang tinggal di lembah Sungai Mekong. Lagi-lagi Sungai Mekong menjadi bentang alam, di mana bentang alam tersebut mempengaruhi
kebudayaan yang ada di lembah sungai itu sendiri. Selanjutnya, Sungai Mekong dimanfaatkan untuk irigasi, transportasi, dan juga pembangkit listrik atau PLT. Kurangnya sarana transportasi membuat kurangnya peran perdagangan internasional. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kerjasama yang diikuti oleh negara Laos yaitu kerjasama regional meliputi ASEAN, multilateral, ASEM, BRD, dan selanjutnya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia sendiri, bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Apa itu monarki konstitusional? Negara monarki konstitusional adalah negara yang dikepalai oleh raja dan pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Yap, betul. Di Malaysia, kepala negaranya adalah raja. Raja yang memiliki gelar yang di-Pertuan Agung. Sementara kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, ini yang kalian lihat, ini adalah Istana Negara Malaysia. Untuk negara Malaysia sendiri terbagi menjadi dua bagian ya. Ada Malaysia Timur dan ada Malaysia Barat. Nih, untuk wilayah Malaysianya sendiri, Malaysia Barat itu ada di Semenanjung Malaysia. Sementara Malaysia Timur itu ada di Pulau Kalimantan. Nah, tadi Ibu udah bilang kalau Malaysia itu adalah negara yang berbentuk kerajaan. Yap. Nah, di Malaysia sendiri terdapat beberapa kerajaan-kerajaan bagian. Nah, di bagian Pulau Kalimantan itu ada kerajaan bagian, yaitu yang satu bernama Sabah. Sabah itu di utara Kalimantan, dan ada Sarawak, ini yang warnanya merah. Untuk di Malaysia bagian barat itu ada Kerajaan Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Malaka, Trajaya, Selangor, Perak, Kedah, dan Kangar ya. Nah, untuk ibu kotanya sendiri ada di Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur selain ibu kota juga menjadi wilayah metropolitan yang disebut Lembah Kelang ya. Tuh, ini menara apa ayo? Ayo tebak-tebak. Nah, dua kota besar yang ada di Pulau Kalimantan adalah yang pertama kota Kuching, yang kedua kota Kinabalu. Berada di daerah Sabah. Nah, ini apa? Ini adalah Gunung Tahan. Gunung Tahan ada di pegunungan Titiwangsa yang merupakan puncak tertingginya tadi di bagian Malaysia Barat. Sementara ini gunung apa? Ini adalah Gunung Kinabalu, yaitu puncak tertinggi dari pegunungan Crocker yang ada di Malaysia bagian timur. Nah, untuk penduduknya sendiri, Malaysia dihuni oleh beberapa suku bangsa. Bangsa mayoritas suku di sana adalah suku Melayu. Sementara suku lainnya yaitu suku Tionghoa dan India. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun agama lainnya adalah Buddha, Kristen, dan Hindu. Kalian suka nonton serial Upin dan Ipin? Nah, itu menurut Ibu juga cukup merepresentasikan etnis-etnis yang ada di Malaysia. Seperti kalian kalau misalkan lihat si Jarjit itu dari mana coba? Dari India kan, yang ada kondeknya di depan. Nah, terus kalau Mei Mei dia dari Cina, ya kan? Sementara teman-teman yang lainnya itu dia asli Melayu. Mereka asli Melayu. Dan di sini ada Susanti, orang Indonesia juga. Untuk perekonomian dan kerjasama di Malaysia, yang pertama ada hasil pertanian. Hasil pertanian di Malaysia yaitu karet, beras, kelapa sawit, dan kayu. Untuk karetnya sendiri, Malaysia menjadi negara nomor 1 karet terbesar di dunia. Untuk hasil tambangnya ada timah, besi, minyak, dan bauksit. Hasil industrinya berupa elektronik, tekstil, kimia, mebel dari kayu, dan juga rotan. Ekspor utama negara Malaysia adalah elektronik, minyak sawit, migas. Sementara impor utamanya adalah alat-alat industri, mesin, dan transportasi. Untuk kerjasamanya untuk kerjasama regional, Malaysia menjadi salah satu pelopor pembentuk ASEAN. Sementara untuk di multilateralnya ada ADB,
SEM. Ya, kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya kita ke negara Singapura. Nah, ini seperti yang kalian lihat sendiri, Singapura ada satu pulau besarnya, itu Pulau Singapura. Meskipun pulau ini adalah pulau kecil ya, tapi terdapat lagi pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Singapura. Untuk profil negaranya bisa kalian baca sendiri. Ya, tanggal merdekanya 9 Agustus 1965. Menarik ya, bisa dikatakan Singapura adalah negara yang masih muda. Tetapi Singapura adalah satu-satunya negara di ASEAN yang termasuk negara maju. Kenapa sih Bu kok bisa maju? Cekidot. Oke, ayo, ini ada yang tahu ini gambar apa? Yap, ini ikonnya Singapura Airlines. Fakta-fakta tentang Singapura yang pertama, Singapura itu merupakan satu-satunya negara maju di Asia. Kenapa dia bisa menjadi negara maju? Karena sektor industri dan jasanya itu sangat maju. Tetapi dia juga punya kelemahan di daya alam. Seperti apa? Cekidot satu-satu ya. Selanjutnya Singapura sendiri, karena wilayahnya itu sempit, untuk memperluas wilayahnya, Singapura melakukan reklamasi pantai. Selain itu, hutan di Singapura juga dialih fungsikan menjadi pemukiman. Bu, apa sih reklamasi pantai? Reklamasi pantai itu adalah pengurukan pantai sehingga menjadi daratan dan itu bisa dimanfaatkan sebagai pemukiman atau sebagainya. Jadi di sana hutan-hutan bakau yang ada di sekeliling pantai, di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Singapura itu direklamasi sehingga bisa menyatu dengan pulau-pulau yang ada di sekelilingnya lagi untuk menjadi satu pulau yang lebih besar. Nah, di bagian utara dan tengah Singapura terdapat Bukit Timah, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Sementara di bagian timur merupakan dataran aluvial dan rawa-rawa. Apa itu dataran aluvial? Dataran aluvial adalah dataran yang terbentuk oleh endapan sungai. Nah, biasanya dataran aluvial ini sifatnya subur. Nah, Bu, tapi kan di sana lahannya sempit, udah dimanfaatkan sebagai pemukiman. Terus untuk pertaniannya sendiri seperti apa ya, Bu? Ya, pertanian di sana dibudidayakan dengan cara hidroponik. Dan itu pun hasil pertanian di negara Singapura itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Jadi dia nggak mengekspor komoditas sumber daya alamnya dia gitu. Yang menjadi sektor utama perekonomian negara Singapura adalah sektor industri dan jasa. Nah, sebagian besar penduduk Singapura beragama etnis mayoritas yaitu Tionghoa. Selain itu ada juga etnis Melayu, India, Pakistan, dan nah, tadi seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, perekonomian di Singapura mengembangkan sektor industri dan jasa. Maksudnya sektor industri dan jasa itu seperti apa, Bu? Yap, hal ini dipengaruhi juga oleh letaknya yang sangat strategis. Dia memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan di mana menjadi jalur utama perdagangan internasional seperti itu. Jadi kapal-kapal dagang yang singgah ke Singapura itu juga membayar pajak ke Singapura sehingga pendapatan itu pula lah yang memasok pendapatan Singapura. Menjadi pusat perdagangan di ASEAN yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai tujuan investasi negara-negara barat karena perkembangannya sangat pesat. Pendapatan terbesar yaitu sektor pajak karena lokasinya berada di jalur transito. Tadi sudah Ibu jelaskan jalurnya sendiri. Singapura miskin sumber daya alam, akan tetapi wilayahnya dikembangkan sebagai tempat wisata sehingga menjadi sumber devisa negara di sekitar Singapura dimanfaatkan untuk menjadi tempat wisata sehingga pendapatan negara Singapura itu semakin meningkat didapatkannya dari para turis mancanegara yang menyumbang devisa negara. Apa sih, Bu, devisa negara? Oke, devisa adalah alat tukar internasional yang bisa berlaku di perdagangan internasional. Misalkan kayak gini contohnya ya, ada turis dari Amerika datang ke Singapura. Mereka kan bawa uangnya dolar Amerika. Nah, berarti itu harus ditukerin dulu dong ke dolar Singapura. Nah,
pas ditukar sama dolar Singapura, otomatis negara Singapura punya cadangan dolar Amerika dari turis-turis Amerika tersebut kan. Nah, dolar Amerika ini juga berlaku sebagai alat tukar internasional, sehingga dolar Amerika juga bisa disebut devisa gitu. Nah, ini kalian mau lihat, ini adalah contoh dari pesatnya kemajuan infrastruktur maupun sarana prasarana yang ada di negara Singapura. Yang ini ada gambar Changi Airport ya. Dia adalah bandara, tapi di dalamnya ada hutan dan air terjun indoornya. Nah, di sebelahnya lagi ada Universal Studio. Nah, ini juga satu kawasan yang dimanfaatkan oleh Singapura untuk daerah wisata. Nah, untuk kerjasamanya sendiri, Singapura juga menjadi salah satu negara pelopor pendiri ASEAN, mana itu di multilateralnya dia mengikuti WTO, ADB, dan bagian untuk pelajaran kita hari ini. 4 negara yang Ibu jelaskan hari ini selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga manfaat buat kalian, semoga menjadi motivasi kalian untuk semakin giat lagi belajar supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin alhamdulillah jazakumullah atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.